20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Solo bakso. Ribu pasukan berani mati Jokowi. Buat apa sih? Mau bela rakyat atau mau bela penguasa? Hai Sobat RJ, apa kabar nih? Kali ini kita bakal ngebahas hal yang saat ini lagi ramai dibicarakan dan tentu saja bikin kita ngakak sekaligus gelisah. Sebanyak 20.000 pasukan berani mati Jokowi. Ya, kalian gak salah denger, 20.000 pasukan yang siap membela Jokowi sampai titik darah penghabisan. Nah, buat apa sih pasukan sebanyak itu? Emang mau perang apa? Kalaupun mau perang, perang sama siapa coba? Sama rakyat kecil yang tertindas. Mereka katanya bakal datang dari seluruh penjuru negeri, yaitu untuk menggelar apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta. Wah, dari Sabang sampai Merauke, semua pun kumpul demi satu tujuan, yaitu melindungi Jokowi beserta keluarganya dari segala ancaman pihak-pihak yang katanya mau menggulingkan kekuasaan. Tapi tunggu dulu sob, di saat kita rakyat kecil sedang susah, kok malah ada pasukan yang siap berkorban buat nyawa penguasa ya? Padahal kita tahu banget, kondisi di lapangan tuh makin gak karuan, ekonomi makin berat, pajak nambah terus, dan lapangan kerja makin sempit. Mereka malah sibuk mikirin gimana caranya untuk membela Mulyono. Serius nih, apa ini yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saat ini, rakyat banyak yang kelaparan, malah penguasa dibelain. Dari Jawa Tengah, di Brebes, satu keluarga terpaksa mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Kondisi ini sudah berlangsung selama hampir 1 tahun terakhir. Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi pulen. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Satu hal yang bikin kita ngelus dada di sini, ya ini tadi, pemerintah sibuk nge-setup pasukan berani mati. Tapi coba kita lihat deh ke arah yang lain. Banyak orang yang sekarang kesulitan cari makan, kerja serabutan gak jelas, dan harga kebutuhan pokok yang semakin naik terus kayak roller coaster. Apa mereka nggak lihat saat ini banyak sekali rakyat kecil yang lagi terpuruk? Yang ada malah sibuk ngumpulin massa buat apel-apelan. Lucu ya Konoha ini. Pasukan berani mati ini katanya punya misi mulia, yaitu menjaga Mulyono dan stabilitas negara. Sebenarnya yang benar gimana sih? Stabilitas negara? Apa stabilitas Mulyono sekeluarga ya? Karena jujur saja, yang kita lihat sekarang ini justru kesenjangan makin lebar. Rakyat miskin makin menderita, sementara orang-orang di atas sana tenang-tenang saja, kayak nggak ada masalah. Coba deh renungin, kenapa pasukan sebanyak itu malah sibuk membela Mulyono dan keluarganya? Apakah ada yang salah dalam pemerintahan ini sampai-sampai butuh 20.000 orang buat ngejaga? Atau mungkin para penguasa saat ini sudah paham bahwa rakyat sudah mulai banyak yang muak dan marah dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak? Lalu penguasa berupaya mengkoordinasi kelompok-kelompok masyarakat yang suka menjilat untuk dibenturkan dengan masyarakat yang sedang tertindas. Sobat RJ, kita nggak bisa nutup mata. Mulyono dan koalisinya terlihat semakin jauh dari rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru semakin mencekik masyarakat bawah. Padahal rakyat kecil seperti kita ini juga punya hak untuk hidup layak, bekerja, dan dapat keadilan. Tapi yang kita dapat sekarang, pajak nambah, harga-harga naik, terus kita disuruh nonton 20.000 pasukan berbaris rapi demi satu orang. Lucu nggak sih? Sukodikdo, koordinator pasukan berani mati, dengan bangga pun bilang, anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila. Tapi sob, apa sih sebenarnya yang mereka bela? Apa membela Mulyono dan keluarganya adalah sebuah ideologi yang lebih penting dari membela rakyat kecil yang terus diinjak-injak? Ini ya teman-teman, tuh warungnya dirubuhin pakai beko. Itu ada ricu di depan, sebentar ke depan dulu.
Allah, lihatnya merinding deg-degan. Ya Allah, lihat pemilik warung lucu sama apart seperti ini. Sebagai rakyat kecil yang hidup pas-pasan, kita ini cuma bisa bertanya-tanya, kebijakan pemerintah yang sibuk urus ini dan itu sebenarnya buat siapa? Buat rakyat atau buat penguasa? Apalagi di tahun-tahun terakhir ini, kebijakan pemerintah pun malah semakin terlihat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gratifikasi, kasus korupsi, serta kebijakan ekonomi yang makin lama membuat kantong masyarakat jadi bolong. Dan di sini makin membuktikan bahwa yang diuntungkan selalu yang berada di puncak kekuasaan. Kalau sudah begini, siapa yang bisa kita andalkan? Pemerintah, pasukan berani mati, atau mungkin kita harus bersatu buat ngelawan kebijakan yang gak berpihak? Mari kita lihat realitanya, jangan tertipu retorikanya. Mungkin ada yang bilang pasukan ini berjuang demi stabilitas negara. Tapi ingat sob, stabilitas yang bagaimana yang mereka bela? Stabilitas pemerintahan yang makin lama makin pro terhadap konglomerat dan elit politik maksudnya. Di sini kita harus pintar-pintar membaca situasi. Jangan gampang tertipu retorika yang manis-manis di luar, tapi pahit di dalam. Dan kalau ada yang bilang bahwa 20.000 pasukan ini buat menjaga stabilitas bangsa, tanyakan lagi, apakah mereka peduli dengan kita? Dengan nasib rakyat kecil yang sampai sekarang masih kesulitan bayar sekolah? Apakah mereka peduli dengan kita? Dengan nasib rakyat kecil yang sampai sekarang masih kesulitan biaya kesehatan? Dan apakah mereka peduli dengan kita? Dengan nasib rakyat kecil yang sampai sekarang masih kesulitan akan kebutuhan sehari-hari? Dan kalau kami yang mengkritik pemerintah ini dibilang pembenci, dibilang anak abah, dibilang kaum lobet 16%, di sini artinya fake. Mereka semua tidak pro terhadap rakyat kecil. Kenapa? Kan wajar kita sebagai masyarakat mengkritik kebijakan pemerintahannya. Apalagi kalau kebijakan pemerintah sudah mulai terlihat tidak jelas arahnya. Kita ini hidup di negeri demokrasi, bukan di negeri otoriter yang semua kritik dianggap sebuah ancaman. Banyak masyarakat di luar sana berjuang mati-matian demi anaknya agar tetap bisa sekolah di tengah biaya pendidikan yang semakin mahal. Banyak masyarakat di luar sana berjuang mati-matian demi agar dia dan keluarganya bisa tetap survive di tengah biaya hidup yang semakin mahal. Dan banyak masyarakat di luar sana berjuang mati-matian demi untuk sekedar makan, demi bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Jadi di sini, mari kita buka mata, buka telinga, dan jangan berhenti bertanya. 20.000 pasukan ini buat siapa? Mulyono atau buat rakyat? Salam dari rakyat jelata.